Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Ibu sering baca surah Ad-Duha enggak? Hafal enggak? Hafal enggak? Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal laili idza saja. Ma wa'ada rabbuka wa ma qala. Wa khairul laka minal ula wa yu'tika rabbuka fatarda alam yahidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah ini sering kita baca tapi sangat sedikit orang yang mau menggali makna di balik apa yang ada dari untaian ayat dalam surah Ad-Duha. Kali ini kita akan bahas bersama dengan guru-guru kita. Insya Allah sudah hadir bersama kita, yaitu guru kita Al-Ustadz Abdul Hakim yang insya Allah akan menyampaikan kepada kita. Dan juga nanti akan ada Ustazah Inaratul Ain yang juga akan mengkaji tentang surah Ad-Duha ini. Tentunya disesuaikan dengan tema kita, yaitu Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Apa kabar Abang David? Baik, Wib. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita semua yang hadir di sini dan maupun pemirsa yang ada di televisi di rumah masing-masing, insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berkah, dalam keadaan
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah, tema kali ini kita temanya membahas surat Ad-Duha nih, Bang David. Ya, betul. Surah yang sering kita baca, terutama ibu-ibu nih. Betul, Bu? Kalau jam 8 ngapain? Beneran. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu rajin. Ya. Ya alhamdulillah. Kita para suami di luar bekerja, alhamdulillah didoain sama ibu-ibu semua. Amin. Kalau malam juga bangun ya Bu ya. Ya. Ngapain bangun? Oh, pipis doang. Ya alhamdulillah ya, kita bersyukur kita punya ya wanita-wanita yang solehah. Amin. Karena tiangnya negara kita ini tergantung daripada ibu-ibunya. Ya. Alhamdulillah. Nih kita biasa sholat duha ya, yang dimulai sejak ya jam berapa kira-kira? Sampai dengan ya sebelum zuhur ya, atau sampai jam 11. Ya alhamdulillah. Ya. Di surah ini menggambarkan tentang peristiwa yang dialami oleh siapa? Orang yang mulia, yang senantiasa kita sebut namanya di setiap sholat kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi kita Nabi Muhammad ini ya pernah beberapa hari nggak ketemu kekasihnya. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihi salam. Sejak peristiwa turunnya surat Al-A'la ya, surah pertama, kemudian surah kedua dan seterusnya, ada sedikit jeda. Biasanya setiap hari malaikat Jibril datang menemui Nabi, memberikan wahyu. Saat itu beberapa hari Jibril nggak datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada seorang wanita juga nih, Bang David nih, seorang wanita, ya, seorang wanita yang dikenal di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, yaitu istrinya Abu Lahab. Ya, nih kita jangan seperti istrinya Abu Lahab. Ya, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya Nabi dicela. Tuh lihat tuh, Muhammad udah ditinggalin sama ya kekasihnya. Oh, kekasih. Jibrilnya, ya. Kata dia malaikatnya diledekin. Kira-kira Nabi sedih apa enggak? Sedih, ya. Sama kayak ibu-ibu ya, insya Allah sering sedih, Bu. Ngapain sedihnya? Jauh dari suami, subhanallah ya. Kirain deket suami suruh pergi juga. Ngapain di rumah? Ya. Ngapain di rumah mulu lu? Ngapain di rumah mulu? Kerja sono. Pergi. Ya. Baru juga suami mau rebahan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Diledekin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih juga. Namanya Nabi juga manusia. Tapi beliau bukan sembarang manusia. Ya, kemudian turun nih ayat untuk menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membalas cacian daripada wanita calon penghuni neraka. Jadi ada Bu wanita calon penghuni neraka. Tapi kalau saya lihat nih ibu-ibu di sini calon penghuni surga semua. Di sini Bang David, Masya Allah. Ibu-ibu di sini soleha semua. Ya Allah. Belum ajan udah pada sholat ya. Iya. Rajinan dong. Ya. Jadi ini ada wanita yang udah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala calon penghuni neraka dan penghuni neraka selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Cirinya dia suka mencela. Ya makanya kita nggak boleh mencela, ya. Juga nggak boleh mencela dengan lisan, juga dengan gerakan. Nih ibu-ibu kan kalau ada yang lewat, itu sama juga tuh. Wailul likulli humazatil Lumazah. ya, lumazatil dengan lisan maupun dengan gerakan. Tuh jangan ya Bu ya, nih insya Allah mudah-mudahan ibu di sini mah enggak. Di sini mah ibu-ibunya demen nonton bola. Iya, enggak demen gosip ya. Ya naudzubillahi min. Maka kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha. Ya Allah sebutkan dengan sumpah dengan waktu. Karena Allah sering memberikan sumpah dengan waktu. Wal fajr, wal asr. Dan ini wad duha. Demi waktu duha. Ya. Demi waktu duha Allah sebutkan. Maka engkau ya Rasulullah
tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu. Ya, ini ayat buat Nabi tapi korelasinya buat kita. Di masa sekarang apalagi masa saat ini Bang David. Masa yang sulit, PHK di mana-mana Bang. Ya, ibu-ibu mudah-mudahan suaminya nggak kena PHK. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalaupun kena kita nggak usah khawatir. Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Rasulullah itu jauh ketimbang kita ujiannya. Ibu, Rasulullah mau dakwah disambit, apalagi ujian dengan kita nih para dai, nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah dai mah datang dijemput, betul. Dia pulang dikasih Amplop. para dai mengharapkan amal. Amal amplop lagi. Amplop. Ya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW saat itu alhamdulillah gembira, dan orang-orang kafir saat itu malu, dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita juga nih sebagai seorang muslim muslimah nggak perlu yang namanya putus asa. Allah ada bersama kita. Bahkan Allah lebih dekat dengan lebih dekat seperti dengan urat nadi kita. Ya, jadi di mana-mana Allah mengawasi hidup kita. Allah tidak meninggalkan kita, justru kita yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Ya, karena Allah bagaimana prasangka umatnya. Jadi kita jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ya, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ya, jadi kita nggak boleh prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah melihat prasangka kita. Maka kita senantiasa optimis. Orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, ajabalil amril mu'min, sungguh ajaib orang beriman. Kenapa? Dapat kenikmatan dia mengucapkan alhamdulillah. Dapat musibah dia bersabar. Inilah orang beriman. Insya Allah ketika kita bersabar, ketika kita yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mempedulikan kita, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka insya Allah kita nggak perlu putus asa. Ya, baik. Begitu Bang. Terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jadi kuncinya itu surah Ad-Duha itu bahwa Allah memberikan penegasan kepada kita. Pertama ya, berani bersumpah ya demi waktu duha gitu ya Bu ya. Dan di ayat ini sebagai obat buat kita semua yang merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Padahal Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah selalu ada bersama dengan kita. Ini khususnya buat orang-orang yang kena PHP sama manusia ya. Menggantungkan harapan jangan sama manusia tapi sama Allah. PHK. Siapa yang mau nanya angkat tangannya. Masya Allah. Masya Allah. Ini silakan. Problemnya banyak banget ini. Iya, ya silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira dari Tarumajaya, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, kenapa ketika kita sedang tertimpa masalah dan sudah berdoa untuk meminta petunjuk kepada Allah, namun petunjuk tersebut belum diberikan juga kepada sama kita ya Ustadz. Jadi bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diri lagi ya. Ya, nggak apa-apa duduk juga. Duduk aja nggak apa-apa. Silakan. Bu, Ibu Vira ya. Emang yang didoain apaan? Kadang-kadang kan kita doanya begitu. Ya Allah, saya masih gadis ya Allah. Mudah-mudahan saya punya jodoh yang gantengnya seganteng Nabi Yusuf. Iya, baik. Ya kan? Yang tampannya setampan Nabi Yusuf. Kayaknya sekaya Nabi Sulaiman. Gagahnya segagah Nabi. Suaranya semerdu Nabi Daud. Langsung dijawab, kagak ada. Ya. Tapi kata Allah, firman Allah, ud'uni astajib lakum. Percaya gak? Berdoalah engkau, pasti aku akan kabulkan. Jadi dengan dalil ini, ibu-ibu jangan berhenti berdoa. Doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memberikan kepada orang yang beriman kesabaran dalam menanti doa yang diijabah oleh Allah. Dan ketika itu doa nggak diijabah oleh Allah di dunia, maka Allah akan ijabah nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Jadi nggak usah putus asa. Kita
berdoa, ya Allah kok nggak datang-datang juga. Ya, Masya Allah. Maka kita perbaiki dulu, mungkin ada yang salah dari diri kita. Ya, mungkin ada kezoliman yang masih kita laksanakan terhadap diri kita. Ya, makanya adab doanya juga harus ada. Ya, berdoanya ketika itu kita berwudu, ya, dalam kondisi wudu kita jaga wudu kita. Ya, batal wudu lagi. Gimana udah pakai lipstik gimana? Tetap wudu. Ya, kemudian kita menghadap kiblat doanya. Kemudian kita baca memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, wa bihi nasta'in dan seterusnya. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa. Dan doa yang khusyuk insyaallah Allah ijabah. Ya, dan doanya yang khusyuk kapan, Bu? Tengah malam. Insyaallah. Orang dulu mah Masya Allah yakin kepada Allah, ya. Baca doa langsung dikabul Allah. Kenapa? Hatinya ya yakin, prasangka dia kepada Allah begitu luar biasa. Tapi orang sekarang, ya, anak sakit dibacain Fatihah. Kalau orang zaman dulu Bang David langsung sembuh, airnya diminumin sembuh. Kiai-kiai kita dulu betul kayak apa ya? Langsung sembuh. Coba ibu-ibu sekarang udah gue bacain Fatihah, nih anak belum sembuh juga. Ya bacain Fatihah sambil ngomel. ada airnya di situ, baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ngomong, laki kemana sih? Alhamdulillahirabbil alamin. Gue bilang jangan mancing, anak lagi sakit. Ar-Rahmanirrahim, ntar pulang gue omelin. Sampai walad dolin tuh omelan terus. Ya. Padahal kita disuruh konsentrasi pada doa kita. Insya Allah doa yang konsentrasi itu Allah akan ijabah. Amin. Doa ini itu yakinkan diri kita. Dan jangan kita putus asa. Baik. Ketika doa itu gak diijabah, kita putus asa. Jangan naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Baik, terima kasih banyak Habib, Bu. Setiap doa pasti dikabulin, ya. Emang masih muda doanya apa sih? Sampai gak dikabulin, udah masalah jodoh udah ada. Yang penting tinggal nyarinya, berdoa supaya dapat jodoh yang tepat. Ya, amin. Baik, jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.